Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Reci Usfika Mustahara dengan NIM A1Q120018. Di sini kami akan membuat video mengenai proses konseling. Dan saya tidak sendiri, saya ditemani oleh teman saya. Baik, perkenalkan, nama saya Putri dengan NIM A1Q120016. Baik teman-teman, di sini saya akan menjelaskan atau membacakan permasalahan yang sedang dialami Putri. Putri ini adalah seorang mahasiswa di salah satu Universitas Halu Oleo. Dia ini merasa bingung dan takut menghadapi situasi yang sedang dialaminya, yaitu masalahnya adalah sulit berkonsentrasi saat belajar, disebabkan karena lingkungan belajarnya yang tidak mendukung. Putri ini mengalami kesulitan untuk mengatasi masalah tersebut dan ia takut jika masa depannya terbengkalai. Oleh sebab itu, ia datang kepada konselor untuk meminta bantuan dalam memecahkan masalah tersebut. Oke, selanjutnya kita langsung di proses konseling. Assalamualaikum Bu. Waalaikumsalam, silakan masuk. Nah, apa kabar kamu hari ini? Alhamdulillah baik Bu. Sebelum kamu ke sini, tadi kamu masuk pelajaran apa? Tadi sebelum kesini saya masuk pelajaran Bahasa Indonesia Bu. Bahasa Indonesia. Bagaimana mata pelajarannya tadi? Tadi menyenangkan. Tidak ada yang kayak susah atau apa begitu, tidak ada? Nggak ada Bu. Bagus. Nah, saya lihat muka kamu ini nampaknya ada yang sesuatu yang ingin kamu ceritakan. Kamu datang kepada ibu. Sejujurnya saya bingung Bu. Saya itu bingung harus mulai menceritakan permasalahan dari mana, karena permasalahan itu sudah berlangsung lama beberapa hari Bu. Mungkin kamu jangan sungkan-sungkan menceritakan kepada ibu. Kamu ceritakan saja apa yang ingin kamu, apa permasalahan yang sedang kamu hadapi pada saat ini. Tapi saya takut Bu menceritakannya karena saya takut permasalahan ini tuh diketahui teman-teman saya Bu. Apakah ibu bisa menjaga rahasia ini? Mungkin Putri tenang saja. Semua permasalahan ataupun informasi yang Putri ceritakan sama ibu, ibu akan merahasiakannya, karena kan di konselor itu mempunyai asas kerahasiaan. Jadi semua rahasia apapun yang diceritakan klien, itu kliennya kan mungkin Putri sendiri, jadi itu akan dirahasiakan, tidak akan terbongkar. Oh iya Bu. Baik, mungkin sebelum kita melakukan proses konseling, kita memberi kesepakatan bersama waktu untuk kita lakukan konseling. Mungkin 30 menit dalam proses konseling itu sudah cukup. Bagaimana, mungkin Putri setuju atau? Iya Bu, saya setuju. Ya. Kalau Putri sudah setuju, mungkin Ibu mau menanyakan apa permasalahan yang sedang Putri hadapi. Jadi begini Bu, saya merasa kesulitan dalam belajar Bu akhir-akhir ini, dan saya itu sangat sulit berkonsentrasi saat belajar. Bahkan minggu yang lalu nilai mata kuliah saya jelek Bu. Lalu bagaimana? Saya benar-benar merasa bingung Bu. Terkadang saya juga malu kepada teman-teman sekelas saya Bu. Kalau Ibu tahu apa yang menyebabkan timbulnya perasaan seperti itu, dan kenapa Putri malu terhadap teman-teman Putri? Saya malu karena keadaan saya Bu. Terkadang tuh saya merasa kecewa dan bingung terhadap diri saya sendiri Bu. Hari ini saya mendapatkan nilai yang jelek, sedangkan teman saya mendapatkan nilai yang bagus. Itulah yang membuat perasaan saya sedih Bu. Lalu jika kamu merasa bingung dan kecewa pada dirimu sendiri serta malu terhadap teman-temanmu, apa yang biasanya kamu lakukan? Saya lebih banyak di kelas Bu. Saya merasa minder dengan teman-teman saya, dengan prestasinya yang sangat bagus, dan terkadang juga saya sering melamun sendiri Bu. Mungkin Ibu bisa merasakan apa yang Putri rasakan atau alami.
Apakah mungkin dengan Putri menjauh dari teman-teman Putri, mungkin hanya terdiam di dalam kelas, menjadikan perasaan Putri itu lebih baik atau bagaimana? Tentu tidak, Bu. Saya tuh merasa takut jika saya tidak dapat menimbangi kepintaran teman-teman saya, dan saya juga takut jika tidak dapat mengikuti materi perkuliahan yang baik, Bu. Baiklah. Tetapi sebelum kita lanjutkan pembicaraan ini, mungkin Ibu tidak salah dalam memahami permasalahan kamu tadi. Kamu mengatakan bahwa kamu merasa kesulitan dalam belajar, kan? Iya, Dan kemudian baru saja kamu juga mengatakan bahwa kamu malu terhadap teman-teman Putri karena khawatir tidak dapat menyimbangi dan mengikuti materi perkuliahan. Baik, sebenarnya yang manakah menjadi permasalahan? Mungkin dari permasalahan dua itu, manakah yang menjadi permasalahan yang menganggap paling penting di pikiran Putri? Sebenarnya ya semua, Bu, karena kedua permasalahan ini tuh benar-benar membuat saya merasa terbebani. Tetapi memang yang paling penting sebenarnya adalah masalah yang berkaitan dengan kesulitan belajar saya, Bu. Keadaan ini tuh sungguh membuat saya takut akan masa depan saya, dan saya juga takut tidak dapat berhasil dengan kuliah ini, Bu. Saya juga tidak ingin membuat kedua orang tua saya kecewa. Baiklah, ternyata kamu sudah mampu memahami permasalahan yang sedang kamu hadapi, kan? Iya, Bu, saya sudah paham tetapi terkadang tuh saya masih bingung apa yang harus saya lakukan untuk menghadapi permasalahan ini. Nah, sekarang begini, Putri, sebenarnya yang menjadi niat dan tujuan kamu mengikuti perkuliahan di kampus itu untuk belajar dan menuntut ilmu, kan? Ya, Bu, itu memang menjadi tujuan saya kuliah di kampus ini, menuntut ilmu dan belajar sebagai bekal masa depan saya kelak, Bu. Kamu di sini mempunyai niat dan cita-cita yang bagus. Ibu sangat senang mengetahui niat itu. Sudahkah mungkin Putri memiliki cara untuk mengatasi permasalahan Putri? Saya sebenarnya itu masih bingung, Bu. Oleh sebab itulah saya menemui Ibu dan meminta bantuan langsung untuk menyelesaikan permasalahan ini, Bu. Baiklah, mungkin Putri begini. Ibu dapat memahami bahwa keadaan yang seperti ini bukanlah hal yang mudah untuk dijalani. Mungkin akan tetapi sesungguhnya kamu tidak perlu malu dengan keadaan kamu yang sedang kamu alami sekarang. Kamu harus tetap semangat dan memperbaiki bagaimana cara belajar kamu agar kamu tidak malu sama teman-teman kamu yang memiliki nilai yang tinggi. Kenapa begitu, Bu? Coba sekarang kita pikirkan dan renungkan hal ini bersama. Kamu masih diberi kesempatan untuk dapat mengikuti kuliah di kampus. Itu merupakan hal yang sangat luar biasa. Tidak semua orang memiliki kesempatan untuk bisa dapat berkuliah seperti kamu yang menempuh pendidikan lanjutan. Karena banyak anak-anak di luar sana yang tidak bisa sekolah atau meneruskan pendidikannya yang lebih tinggi sekarang masuk kuliah. Dan mungkin karena banyak faktor penyebabnya, tetapi tidak demikian halnya dengan kamu. Kamu masih bisa kuliah, masih disenangi sama orang tua kamu, dibiayai oleh orang tua kamu, bukan begitu? Iya, Bu, yang Ibu sampaikan memang benar, Bu. Ibu yakin jika kamu berusaha semaksimal mungkin, kamu akan dapat mencapai tujuan dan mewujudkan cita-cita kamu yang kamu impikan. Mungkin kamu jangan merasa malu dengan temanmu. Kamu pasti bisa memperbaiki prestasimu. Terus mungkin kamu harus terus belajar dan menyesuaikan lingkungan kamu agar dapat berkonsentrasi dengan baik saat kamu belajar. Serta kamu minta dukungan kepada orang tua kamu, karena dukungan orang tua itu karena faktor juga akan mempengaruhi faktor belajar kita. Terus mungkin jika kamu lagi belajar, mungkin orang tua kamu lagi ribut atau sedang nonton TV, sebaiknya mungkin kamu harus memberitahu kepada orang tua kamu agar mematikan televisi agar kamu lebih fokus untuk belajar secara maksimal.
Iya Bu, mulai saat ini saya akan melakukan seperti yang Ibu katakan. Tapi bagaimana saya harus menghilangkan rasa malu saya dengan bergaul dengan teman-teman saya, Bu? Ibu rasa mungkin tidak ada masalah yang berarti ya, karena segala sesuatu tergantung pada diri kita sendiri. Jika kita mampu membawa diri kita dengan baik, maka semua orang akan menerima kehadiran kita. Mungkin cobalah untuk membuka diri dan bergaul kepada teman-teman dan bergabung dengan teman-teman. Kemudian jangan menarik diri dari mereka, karena yang kamu menghindari itu tidak akan menyelesaikan masalah. Baik Bu, saya akan mencoba melaksanakan saran yang Ibu berikan. Meskipun mungkin saya sangat butuh waktu yang cukup lama, Bu. Iya, memang begitu. Segala sesuatu tidak ada yang instan, karena semua itu butuh proses. Dilakukan secara bertahap, mungkin dengan pelan-pelan kamu akan memperoleh hasil yang semaksimal mungkin. Iya Bu, sekarang tuh saya sudah tahu dan mengerti apa yang harus saya lakukan, Bu. Memang harus begitu. Cobalah mungkin rubah dari cara belajar kamu agar setiap belajar kamu dapat memperoleh hasil yang baik. Mungkin mulai besoklah lakukanlah belajar di pagi hari setelah menunaikan ibadah sholat subuh mungkin, karena udara di pagi hari itu suasana di pagi hari sangat sejuk dan tenang untuk sangat mempengaruhi pada proses pembelajaran. Sebab mungkin di pagi hari pikiran kita itu masih fresh, tidak terbebani atau terpikirkan hal-hal yang lain. Iya Bu, mulai besok pagi itu saya akan mencoba hal itu dan saya akan belajar di pagi hari. Karena di malam hari saya sangat sulit untuk berkonsentrasi saat belajar, sehingga prestasi saya itu sangat menurun, Bu. Mungkin kamu harus yakin, pasti akan bisa berhasil dan dapat meningkatkan prestasimu kembali. Karena setiap manusia itu pasti mengalami suatu masalah, tapi jangan dijadikan masalah ini sebagai keminderan, tapi jadikanlah suatu cambuk untuk tetap terus maju dan menjadi lebih baik. Iya Bu, memang benar yang Ibu katakan. Saya itu benar-benar sudah mengerti Bu, bahwa saya harus menerima semua dengan ikhlas dan terus belajar agar dapat menggapai cita-cita saya. Syukurlah kamu sekarang sudah tahu apa yang kamu harus lakukan. Sekarang bagaimana perasaan kamu setelah menyampaikan semua permasalahan yang sedang kamu hadapi bersama Ibu? Alhamdulillah Bu, saya itu sekarang sudah mulai merasa lega dengan saya bercerita kepada Ibu, dan beban saya menjadi berkurang dan saya juga sudah merasa tenang, Bu. Alhamdulillah. Mungkin ada lagi yang ingin kamu ceritakan atau sampaikan kepada Ibu? Saya rasa tidak, Bu. Sudah itu saja mungkin. Saya itu sangat berterima kasih banyak kepada Ibu dan atas nasihatnya dan atas waktu yang telah Ibu berikan kepada saya. Saya mohon pamit dulu ya, Bu. Baiklah, Put. Semoga kamu bisa menjalankan semua apa yang kamu hadapi sekarang. Mungkin begitu saja. Permisi, Bu. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Baiklah, itulah tadi proses konseling yang saya lakukan. Mungkin jika ada salah kata mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.